Gini, kita harus mengakui bahwa konsep Pak Bayu tentang budidaya 3 tahun 1 miliar itu memang sifatnya menakut. Saya nggak nemu di mana-mana. Cuman kuncinya itu satunya model bisnis sama SOP. Ini saya akan terus ngomong ini dan orang itu tancap gitu loh. Mas Hari itu kelemahannya SOP pakannya masih berantakan ini. Atau resource-nya luar biasa. Apa karena Mas, saya kadang-kadang bingung kan, ini mau diapain ya gitu kan. Jadi ini kalau teman-teman saya berharap ya, kalau teman-teman punya resources apa di grup ngomong, jadi saya bisa, oh ini unsurnya karbo buat ini unsurnya protein buat ini. Pakan fermentasi itu kalau diubah ya persoalan, masalahnya di situ. Jadi pemimpin itu merumuskan pakan fermentasi itu nggak sembarangan, dan kita kuncinya harus disiplin. Selama teman-teman nggak disiplin lah, berat banget lah. Sampai tapi nggak ada duitnya persoalannya. Saya 3 tahun ke sini masih gitu aja persoalannya. Untung ada sombong. Gitu ya. Jadi ini patuh 100%. Nggak boleh. Nggak apa-apa silap. Udah bagus nih buat buku, perbanyakan. Tapi pada sisi tertentu masih ada penyimpangan. Lurusin lagi. Tadi yang mulai DOC 100 apa ya? Ya. Selama SOP yang modelnya dilanggar ya pasti bersoal. Gitu. Dilanggar enggak? Langgar saya. Sekarang udah kembali ke saya benar ya. Udah mulai dari 10 indukan lagi. Saya nggak tahu kandangnya udah benar apa. Ya. Manutnya. Apa ya? Ilmu Bayu itu ya, istilahnya kita tinggal jalanin aja udah. Selebihnya tekun dan sabar. Untuk kaya raya itu udahlah, pengalinya itu waktu. Saya pada tertentu, karena saya 4 bulan sekali saya bosannya minta ampun. Bosan banget. Ketika penyakit bosan itu muncul, ya udah saya benar-benar di rumah atau pergi jualan sama istri 2 minggu hilang baru muncul lagi semangat. Ini namanya tekun sama sabar itu penyakitnya bosan. Bosan benar-benar bosan. Benar-benar nggak bisa ngapus, malas banget lihat kebun gitu. Malas banget. Hilang 2 minggu. Belum. Sampai tadi itu tekun, sabar, tekun. Itu 3-4 bulan tuh muncul penyakit. Ya. Jadi misalnya yang sapi belum ada main di sini sapi ya. Kambing nih. Kambing udah Pak. Pasok ini 100 ekor. Nah, untuk ayam Ternyata itu pola kandang yang bagus itu seperti apa ya Pak? Nanti. Soalnya kadang oh nanti bab ayam nanti ada bab ayam. oh, ini Berpembukaan. ini berprolog. oh gitu ya. Sabar ya, Lanjut. Biasanya kalau teman pengen sukses di BSM, ini kuncinya. Patuhi modelnya, patuhi SOP. Model itu ayamnya tugas pentingnya hanya bertelur, mentaskan mesin tetas. Jangan ayamnya dikasih mengeram, kemudian memelihara anaknya 2 bulan, itu nggak bakal tembus 3.000% per tahun ya makan. Mas Ali masih belum kan ada yang anaknya memelihara gitu lah. Nggak sempat Pak. Jualan pakan, distributor pakan ayam. Nggak apa-apa Wi. Bukan orang pengurus ayam, Udah bisa jualan. Kalau Jakarta sejak 6 bulan saya bina ya,
Wah sekarang yang ayam petualangannya minta pertumbuhan tapi ya itu satu model satu SOP. Ada juga udah jualan pakan Mas Iman. Mas Iman tuh menurut saya contoh yang bagus banget di ayam karena dia tuh fokus. Sejak ketemu saya Mas Kun saya mau ayam dan dia konsisten. Yang saya omongin itu dia lakukan 100%. Hari ini dia musuhnya minta ampun, pertumbuhannya luar biasa lah, dia sempit. Saya suruh kembangin kemitraan, pola kemitraan pro-IDOC banyak yang lempar ke masyarakat. Pak Iman, itu jagoan ayam benar. Boleh minta kontaknya? Ada di grup. Nanti kita minta sama Pak Tuan. Yang ini ya. SOP pupuk itu presenter ya. tolong di terutama yang horti, urea, KCL, sama pembedah tanah. Ini katalisnya 50%. Kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya 5%, 10%. Tapi khusus yang 4 ini, kalau kita disiplin, katalisnya 50%. Nah ini kuncinya. Teman-teman nggak SOP sesuai itu efeknya ke produksi. Malu-maluin sudah ngomong organik, produknya nggak seberapa gitu kan. Jadi malu-maluin. Pemenang tanah Horti urea. KCL itu 50%. Kalau dipatuhi jangan enggak. Kalau seperti daun seperti buah apalagi bumi insek pakai katalis 5%. Tapi yang 4 ini tolong jangan diubah ya, karena biasa hari ini kan 5%. Tidak apa-apa, tapi saya tak niat. Terus KCL 2 bulan ya. KCL ini 2 bulan aerasinya atau aerasinya. Juga ada kayak nasi mah. Jadi pokoknya kalau teman-teman 2 hal ini dipatuhi ya, insya Allah dia akan ada perubahan. Bulan depan tuh sudah ada perubahan, beda banget lah. Apalagi ayam. Ayam itu aduh semuanya pertumbuhannya luar biasa. Saya adalah baru yang di Semarang, saya tanam indukan 30. Ini kalau berdiri saya sama teman-teman BSM ada 3 orang yang nggak punya lahan, lagi terpakai lahan saya. Itu lalu indukan 30. Terus bulan loh, hari ini produksinya. Aku juga nggak kaget waktu saya lagi di Jakarta kan. Kalau dia mutusin lalu 30 indukan, saya pada minta 10 indukan. Tapi ada satu orang pengalaman, bisa biarin lah. Saya ingin dari kalian ini hebat banget ya, mentalnya harus siap. Jadi kita mutusin langsung melompat. Yang perlu siap tuh mentalnya, mental tekun, mental sabar. Sebenarnya repotnya minta ampun, karena sebulan 300 ekor, DOC baru muncul sebulan. Tandanya belum siap. Pakalnya belum ada semuanya. Kemarin alas kadarnya sudah basah. Saya bilang nggak bisa nih basah. Ya. Orang yang satu tim dengan saya, yang kalau dari sampah terus itu aja masih persoalan, sering melanggar. Itu kalau makan ayam memang nggak boleh lepas dari APBD 3.000 kilo. Nggak boleh. Nah, tuh jualan nggak boleh 4.000 mas. Jualan maksimal 3.000. Wah. Iya lah, 3.000 bonusnya kan 5.000. Kayak gini, pakan ayam kita jual ke peternak independen, yang mandiri. Saya jual 4.000-an dan 5.000-an. Tapi kalau jual BSM, saya 3.000, 3.500. Ngenyang
yang secara Tapi sebenarnya yang mestinya kantor BSM nggak usah buat sendiri, nggak usah beli. gue masih di bahan nih, ketemu aslinya tuh bahan nih loh, Oh, berarti iya. saya Ada dulu, bahan. yo, saya bahan nih. Oh, gue 1000. Mas Budi seneng banget. Ada pertanyaan nih soal SOP sama model. Ya, tolong jangan dilanggar. Saya nggak bosan ngomong ini. Yang saya di Jakarta udah 5 kali loh skill up. Selalu ikut dulu. Ya saya ngomongin. Karena kenapa sih mereka ikut? Ya merasa oh saya masih banyak belanja dulu dengan lagi. Gitu. Ya, model bisnis sama SOP. Bagaimana sih kita bisa sukses di budidaya tanaman? Satu, ini harus hidup tanahnya. Tanah hari itu tuh mati, itulah panjang lebar kalau saya jelasin detail. Tapi kematian tanah itu sebenarnya lebih banyak karena misalnya urea ya. Urea kalau kita tebar ke padi misalnya, yang diserap 2%, seluruh laporan itu mengendap jadi residu. Itu mengendap puluhan tahun jadi keras. Nah kita kan punya pembenahan tanah. Ini hebatnya pembenahan tanah. Ini yang bisa menghilangkan residu, menetralkan pH. Nah, dua hal ini. Cuman kalau ini pada tahap tertentu pembenahan tanah itu perlakuannya gini sekalian. Kalau misalnya kan kualitas hujan ini kan kualitasnya kan luar biasa jeleknya minta ampun air hujan hari ini. Kenapa? Polutan di udara kan luar biasa. Makanya kalau teman-teman ngambil air hujan itu 30%. Setelah 30 menit baru ditampung. Baru itu udah bersih. Nah, efeknya ke tanah. Kalau misalnya 1 sampai 7 hari hujan terus, maka ini 3 hari 1 kali semprot pembenahan yang netral. Jadi di situ dari air itu menyebabkan tanah kita itu asam. Kalau tanah asam itu penyakit yang datang semua lah. Gitu. Kalau di saat kita lihat kondisi hujan gede, 7 hari berturut-turut, Hujan sapi. maka 3 hari 1 kali disemprot menggunakan yang netral lagi tuh. Ini bisa hidup lagi, tidak asam. Tapi kalau saya nggak pernah hujan, kemudian tidak satu hari hujan besar, ini langsung besoknya semprot pembenahan. Jadi pembenahan itu ya bukan sekedar menghidupkan tanah 6 bulan sekali, tapi kalau situasinya ini teman-teman antisipasi. Kalau teman-teman abaikan ya, meskipun kita ininya udah hidup, itu pasti muncul penyakit lagi, muncul macam-macam, jamur muncul lagi. Ini di padi juga harus hati-hati banget nih, kayak gini. Ya. Jadi ngukurnya apa sih hidup itu? Pertama kegemburan. Itu untuk misalnya untuk sayur yang 40 hari panen. Ini harus 30 cm itu minimal. Tapi kalau untuk horti ini harus 50 cm. Ini baru kita tanam. Jadi kalau kita buat bedengan bagus, sudah dihidupin, langsung mulai tanah, ya tusuk tuh, plus dengan mudah. Kalau untuk sayuran yang pakcoy, jasim, sawi, kangkung, bayam itu 30 cm, gampang. Ya langsung gampang bersih. Jadi kita tusuk di lokasi ini
kelas berat juga soal Siram kemana? bawahnya batu ya katanya karena bekas pelukan yang di ini. Nah, Tapi mentok-mentoknya sama palsu aja, sempurnakan saya. Kalau roti cabai rawit, cabai, kentang, tomat, kentang termasuk wortel, itu harus 50%, 50 cm tembus baru nang. Saya nggak tahu kalau saya udah pakai Pak Ian, nanti saya perlu belajar lagi sih sama dia. Bagaimana saya deliver. Asik juga sebenarnya Ian itu. Cuma 20 cm, motivat gitu. Tapi kekuatan pupuknya. Ya. Jadi kalau kita bicara bedengan kan 10 meter, ini 80 cm, tingginya 30 cm. Ini kita harus siapin namanya apa namanya? Lupa sih. Media tanam super. Super. Ini kalau komponennya ya, kalau Bayu kan satu. Ini komponen kita nih tanah 4 bagian atau 4 kilo. Kemudian sekam bakar 3 bagian atau 3 kilo. Kompos 1 kilo, 1 bagian atau 1 kilo. Kemudian humus bambu. Cara ngambil humus bambu ternyata ada yang lebih hebat banget. Nah, cuma ini kesulitannya lumayan sih. Ternyata humus bambu kita nggak perlu banyak-banyak. Ini Ian yang ngomongnya. Pak Bayu buat pembenah 20 kilo, ya kan? Humusnya. Itu karena apa? Pak Bayu pengen ngajarin kita praktisnya. Mudah-mudahan ketika saya ngambil humus, komponennya sesungguhnya untuk bawah. Makanya 20 kilo. Kalau dia nggak perlu 20 kilo. Cuma berapa gram gitu humus bambu, lebih dari cukup. Cuman ngambilnya dia di ini, kalau bambu kan ada apa yang bawah yang kuning, yang meningkat itu. Bukan. Selongsongnya apa namanya? Kulit bambu. Tapi kulit bambu yang sudah lepas, dia jatuh di tanah. Kemudian kalau kita ambil, di sini banyak tanah yang nempel. Itu pembenah tanah, itu humus bambu yang sesungguhnya. Gimana? Mau labu ya? Iya. Apa namanya? Mereka mau labu. Biasanya tanahnya nempel. Iya, memang nempel itu, Pak. Kan banyak setiap ruas ada itunya kan. Iya, ada 1, 2, 3. Ini kan lepas nih, Iya. 1. Begitu jatuh kita ambil. Nah, ini saya permukaan ini nih kita ambil. Yang nempel tanah di sini itulah humus bambu semua. Kita nggak perlu yang banyak. Setengah gram. Cuma saya belum detail ya. Kan dia bilang 20 kilo tuh kita nggak perlu banyak. Itu yang dipatok. Dari keunggulan itu yang luar biasa. Dan inilah tunggu saya ketemu lagi sama dia untuk detail Pertemuan yang ada kan. kan saya janji apa tukar-tukaran SOP sama dia gitu ya. Kemudian humus bambu itu kan kita ngomongin kilo barang. Terakhir adalah garam proses 2 sendok makan. Ini kalau kita konversi ke bedengan tanahnya nggak usah. Ini 3 bagian per meter persegi. Jadi semuanya konversi ke per meter persegi. Maksudnya 1 meter persegi, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya 10 meter, sekam bakarnya perlu 30 kilo dalam 1 bedengan. Teman-teman pernah nanya, kenapa sih harus 3 kilo? Menurut banyak sekali untuk ini aslinya untuk mengantisipasi durian aslinya. Durian itu kalau udah 7 tahun, 8 tahun, ini durian ini ya.
brandnya. Ini kalau sudah 8 tahun di atas, kadang-kadang mati aja, kering, mati, gitu. Nah, tanah di sini itu jadi lempung, bukan padat, jadi lempung. Air nggak bisa masuk, akar yang sudah terlanjur di dalam busuk. Nah, kalau ini nggak bakal terjadi, gitu. Berarti per meter persegi komposnya Kompos, itu ya per meter. kalau kompos berarti kan kalau 10 dari 10 kilo per satu bedengan. Nah, komponen ini teman-teman masukin ke dalam bedengan, masukin. Kita berdua di atasnya diaduk, dimasukin. Baru disemprot air yang banyak, semprot guna tanah. Ya. Kemudian tutup dengan busa alami, biarkan 5 hari baru ditanam. Pak, komposnya kompos apa? Settingan. Kalau kompos, komponen konversi komposnya ya, kalau dari koge itu misalnya sapi, kambing, ayam, apa namanya, puyuh 1 kilo. Ini kalau dari wortel, padat, dan urea. Kalau saya padat, kalau saya campur. Padat saya campur, kemudian ini cuma 1 genggam per meter ya. Kalau pakai casing ini 0,5 genggam per meter, 0,5 habis dikit. Cara ngambil ngukur genggam apa sih? Kalau teman-teman tangannya masukin ke beras, ya, masukin nih, diangkat. Yang 1 gram itu yang beras saya sampai ujung-ujung itu, bukan 1 gram ini, tapi setengah, setengah doang berarti setengah. Ya. Ya kayak gini nggak boleh tutup, nggak boleh tutup. Itu berarti untuk 1 kali musim tanam atau untuk selamanya? Bedengan yang sudah dibuat. Kalau ini sudah hidup, ya, nah kita tanam cabai nih, nggak tahu campur kan? Kita cuma ngasih kompos sama pembenahan tanaman. Jadi ini kita buat repot hari ini, tapi dipakai Nah, komposnya komposnya ukurannya Itu per meter itu ya Pak? ya, gitu. cuma ngasih kompos. Jadi ketika sekam bakar ketemu sama garam rosok, ya, ini yang hilang, Termasuk yang dari dalam tanah, semuanya. Jadi yang manis saring, jamur, hilang, lagi buat bedengan jamur-jamur di permukaan. Nah, tanam selam. ya. Jadi komponen ini kalau ini sudah hidup, semua gambar dari dalam tanah hilang. Dia sudah punya kontribusi untuk sukses budaya itu 60%. Dalam. Iya. Tanam selanjutnya cukup kompos dan pembenahan. Nah, kelemahan teman-teman itu di mana sih selama ini budaya? Ya di sini. Dia di situ. Ya. Dia nggak pernah mikir tentang menghidupkan tanah. Jadi untuk awalnya kan memang berat dikirakan untuk setiap tanamannya begini itulah Ya, kelihatan kan. sekali aja. Cuma sepisan sumur hidup. Iya. Untuk berikutnya cuma kompos. Kompos sama mengenai pembenahan. segini. Habis panen. Habis panen langsung kompos dan pembenahan. Nanti saya udah pernah nge-share SOP pengayaan mikroba ya Mas ya? Ya. Udah dibagi-bagi kan? Oh, Belum? Nanti dibagi-bagi. Jadi ini pengayaan mikroba di dalam tanah. Udah kasih guna tanah, dikarain lagi, ini nanti ada banget. Buatnya gampang, nggak pakai analis. Iya lah, konsep. Gitu ya. pengonon nih. Anggur mohon diulang kalau setelah lahan janda tadi diapain Pak? Iya, Lahan janda setelah dipakai menggunakan itu sudah dipanen.
Nah kita mau nanam berikutnya cuma ditambah Kasih kompos, semprot dengan Berapa kapasitas komposnya? sama. Sesuai SOP per meter persegi. Kompos 1 kilo per meter. Untuk OD, kompos OD 1 kilo. Nah, kalau kita pakai pakan ortisan urea 1 gram per meter. Kalau pakai kasing setengah gram. Kasing itu kenapa sih bisa katakan kayak gini, dia ada enzim sama asam amino. Cing 1 gram per tahun. Kasing 0,5 gram per meter. Satu kalau ortisan urea satu. OD 1 kilo. Multi urea. Satu. Paham ya? Buatnya repot di depan, tapi setelah itu asik banget. Kita nggak pusing dengan menghidupkan ini kan karena semprot macam-macam pupuk organik, ini semakin hidup, semakin hidup, semakin dalam. Iya maksudnya kan, oh iya dengan berat seperti itu kan misalkan setiap musim tanam dibuat lagi kan ini udah berat begini loh Pak. Jadi kalau cukup sekali harus kasih nih Ya, ya 10 meter tok. Untuk pembenahan tanah itu kan tadi ada kendala kalau misalnya hujan kita semprot pembenahan tanah, terus ada kendala yang lain kita semprot pembenahan tanah. Kalau pembenahan tanahnya kita gunakan seminggu sekali atau sebulan sekali bagaimana? ya juga. Nggak bisa ya? Hemat-hemat. Boros. Kalau beberapa kan artinya 6 bulan sekali. Oke, sekali. 6 sekali semprot. Tapi kalau kondisional lagi ini, teman-teman nggak lupa nih. Kalau Bahwa hujan itu bisa menggunakan asap, Iya betul. muncullah penyakit. Jadi meskipun ini udah hidup, kena hujan berkali-kali ini jadi asam. Ini penyakit lagi. Bagus sih. Jadi lihat semprot pembenahan tanah. lihat kondisional ya. Lihat kondisi. Pentingnya greenhouse ya. Terus juga ini Pak, pendidikan semacam itu saya pakai kan untuk bikin sawah palsu yang kita gali terus dikasih Ya. pulsa terus kita timbun lagi media ini. Ini bagusnya cuma 1 kali Pak, habis itu down. Ternyata diukur pH-nya itu di bawah 4. Jadi Waktu kita pertama kali praktek. oke. Kalau teman-teman pengen buat sawah palsu kayak gini, kalau saran saya nih dibuat sempurna sekalian. Ya. Ini kalau kita lihat dari samping ya, ini bedengan saya potong dari samping. Kita kan pengen ini 50 cm kan. Ini paling bawah Mas, kasih ranting apa aja, kayu juga boleh. Terus di atasnya, ini kita bersempurna sekalian kalau pengen itu banget deh. Ya. Bisa ikan rucah atau jeroan ikan. Ini baru bedengan itu 5 kilo. Yang paling atas ini kan rucah nih tuh, baru kalau ada rumput, bukan daun, rumput sekitar ambil masukin. Baru ini pembenahan tanah, media tanam super atas. Semprot pembenahan tanah, semprot air dulu, semprot pembenahan tanah, baru tutup pulsa alami, baru tanam 5 hari yang akan datang. Ini Mas, sampai bisa 5 tahun nggak apa-apain. Ranting ikan rucah terus apa? Rumput. atasnya Rumput. Bedanya Bagus, bedanya daun sama rumput apa ya Pak? Rumput kita mengambil N-nya yang kuat, mengambil N-nya, tumbuh N-nya. Rumput sama akarnya. Apa? Rumput sama akarnya apa? Rumput sama akarnya. Kan ini nanti juga ditenggelam, ditinjau oleh media tanam super kan. Setelah rumput semprot air Ini stabilnya minta ampun, 50 cm. stabil banget. Langsung Kamu menanam apapun juga banget di sini.
ikan bertanya per meter persegi 5 kilo Satu bedanya 5 kilo, berarti per meter setengah kilo. 10 meter. Kalau saya pakai pakai jeroan ikan lebih murah. Lebih murah. Tinggal ngambil kan, kalau saya tinggal ngambil. Satu bedanya 5 kilo. Namanya saya juga tinggal ngambil, isi saya itu seluruh. Beli ikannya sama dia terus. Kadang-kadang kan, begitu saya datang, pas ambil ya, ambil aja betul. Kita juga pusing buangnya. Ini stabilnya miracle. Kalau segini 5 kilo. Kalau kemarin yang buat sawah palsu isinya apa aja mas? Media tanam. Rantingnya berapa tingginya itu mas? Ini Yang omong ini dari belakang. Kebanyakan ini apa namanya urea padat. Udah pada. Iya. Stamnya itu mungkin terlalu banyak. Itu masalahnya banyak. Nanti kalau kita menerapkan ini, itu kayak sekam dominan. Tapi bagusnya cuma tanaman pertama itu. Cabai juga bagus, terong juga bagus, bayam, tango bagus. Tapi yang pertama, Ya, keduanya itu sudah. Ya, keduanya kan memang harus dikasih kompos, kasih pengetahuan lagi. Tapi kalau ini bisa bertahan 5 tahun. Siklus yang namanya siklus di dalam itu udah mekanik, udah Iya, iya. ada airnya, ada komposnya, energi, makro mikronya. Ini siklus ini jalan kalau mau menerapkan ini. Jadi itu full pakai plastik ya bukan? Ya kalau sama palsu. Itu salah palsu. Ya, kita ini juga kalau mau ini pekerjaannya agak banyak lebar, tapi kekuatan sambil kokoh. Berarti kalau ada air masuk tidak genah Pak dalamnya. Dia masuk ke bawah kayu, kemudian disimpan sama dia. Kalau tanaman kita masuk, diserap. Dan maksudnya Iya, hujan guguran. itu Nggak apa-apa. tidak ada, berarti plastiknya tidak dilubangi Pak. Oh, kalau untuk padi nggak apa apa. Kalau untuk tanaman biasa, kalau tidak dilubangi. Dilubangi. Ya, Nah, padi. kalau mau sama palsu sempurna itu caranya. Kalau bedingan ini luar biasa. Ini teman-teman nggak usah siram 2 minggu masih segar tanah. Iya. 4 kilo. untuk diulang itu metode apa komposisi itu tanah 4 terus Ada kalau bedingan tanah udah nggak usah, tinggal sekam bakar 3 kilo per meter, kompos 1 kilo per meter, humus bambu setengah kilo per meter, kemudian garam krosok 2 sendok makan per meter. Tabur di atasnya, masukin ke dalam, campur merata, siram air yang banyak. Kalau saya tetap tak tengahnya dibelah dulu, tengahnya dibelah dulu. Siram air sehingga air itu sampai ke dasar. Tugas mikroba kan ini udah dapat 30 cm, mikrobanya bekerja 20 cm. Kalau air kita nggak sampai ke dasar, berat banget tuh mikroba kerjanya. Jadi kalau sampai ke dasar, dia akan cepat ke dalamnya. Pakai air, bisa membelah tanah, tutup lagi, baru mulsa alami kan. Biarkan 5 hari, baru bertanam. Museum untuk misalkan penggunaan mulsa non plastik misalkan, Mulsa alami. perkembangan mikrobanya gimana? Kalau tidak pakai menggunakan misalkan pakai plastik, Teman-teman kalau pakai mulsa plastik, ini permukaannya kan panas. akan membunuh mikroba. Iya, mikroba sensitif banget suhu. Itu harus tetap sejuk di atas permukaan. Mulsa yang bagus ukurannya apa? Ya rumput, jerami, daun pisang kering, ilalang, Prakteknya tadi. atas. Nah, ayo. Ini mulsa plastik. With mat. Jadi ya, hakikatnya ilmu DSM itu di awal tuh ribet. Tapi ya kalau pengen sukses ya ini caranya. Gitu.
Bisa kan ya? Ini teman laporan saya, Mas, aku udah berusaha nih menghidupkan tanah, tapi penyakit banyak. Ya saya cek satu-satu, ketika mau hidupkan seperti apa. Rata-rata bilang kan, ini belum hidup. Rata-rata bilang ya. Kalau di sawah kan yang banyak rumput masih banyak. Untuk mulsa nggak apa-apa. Atau penerapan ini sebanyak apapun rumput di tanah kita, kita ada kekurangan. Belum kita membuat sampai rumput, pengayaan global basisnya akar rumput, kurang. Itu ya. Jadi kuncinya dihidupin dulu. Yang kedua adalah pupuk biasa. Ini sesuai dengan SOP. Yang ketiga penanganan hama. Ini SOP sudah banyak banget ya. Insek bumi. Ini yang buat pelatihan bosan udah pernah sukses ya Pak? Belum. Sampai udah pernah sukses pelatihan bosan. Udah pernah nyoba siapa? Nyoba pelatihan bosan. Boleh biasakan ada yang udah sukses? Sudah pernah Udah pernah tapi belum sukses? jadi. Itu menurut saya penting banget untuk ini. Tapi kalau nggak bisa ya pakai PSM, insek yang dari rumput. Kalau ketemu Yang top Pak. Pokoknya insek bumi. ya, jadi kalau SOP-nya PSM kita terapkan itu luar biasa. Tapi prinsipnya ya, bagaimana sih kita mengurangi penyakit? Satu, tanahnya hidup. Yang kedua, tanamannya sehat. Yang ketiga, sanitasi sebenarnya. Jadi sanitasi itu satu, cahaya cukup, cahaya matahari Sanitasi. Yang kedua, kelembaban tidak berlebih. Kan saat ini ya yang kedua kan tanamannya sehat. Satu, tanahnya hidup. Ini menangani penyakit, mencegah penyakit jauh-jauh hari. Kita harus melakukan ini. Hidup tanamannya dibuat sehat dengan pupuk yang benar, dengan pupuknya yang benar. Yang ketiga adalah sanitasi. Saya materi cukup, kelembabannya cukup, sirkulasi udara cukup, sirkulasi udara. Ini penyakit lampu bisa ditekan dengan metode ini. Sebenarnya yang saya berharap ya, seperti di Jakarta itu, saya nyuruh satu orang untuk fokus di pupuk. Kenapa sih nyuruh dia fokus di pupuk? Gak usah budidaya. Karena saya tahu tahun-tahun butuh pupuk. Dan dia resources itu banyak banget. Bahan kol sawi, kol kambing, urin sapi, urin kambing, ayam, kohi ayam, petelur, pedaging lengkap. Makanya ketika dia datang saya, dia cerita, Pak saya tuh pupuknya lengkap banget. Saya bilang, ya lu fokus aja di pupuk. Hari ini kasih pupuk dia berapa? 250 juta per bulan. Dia bedanya untuk contoh uji pupuk dia. Kan sampai pupuk dia. Gitu. Nah di sini saya kira harus syukur sih kooperasi. Karena saya udah di kooperasi lama banget di sana. Tonton pada sibuknya minta ampun.
Kan idealnya pupuk yang buat koperasi dijual ke anggota murah. Ini koperasi kalau di Jawa Barat karena orang sudah jual. Ngomong buat pupuk itu nggak jadi nih. Suruh satu orang konsentrasi. Itu pokoknya langsung. Hari ini omsetnya 250 juta. Kopek. Jadi teman-teman tuh mikir integrated farming setelah stabil di pendapatan harian. Jangan sekarang mikir integrated farming, nggak bakal jadi. Energi yang banyak, duit banyak, nggak ada duitnya. Karena integrated farming tuh kan mas, harus mikir ikan, harus mikir pupuk, harus mikir. Iya. Duitnya banyak. Pusing. Bapak Ibu di beberapa hari alhamdulillah sudah mulai mikir seperti yang saya ngomong berkali-kali ke teman-teman. Itu susah biasanya ya harus lengkap. Udah fokus saja sayur, ayam kan gitu. Kalau senang juga. Saya saranin pelan-pelan dia ajarin. Jadi pulang dari training itu jelas. Oh saya sukanya sayur potensi sayur fokus. Setelah sambil baru mikir kira-kira. Ada berani soal ini? Jadi menghidupkan tanah, ya. Media tanam super. Ini mencegah penyakit jauh-jauh hari. Ada SOP yang kemarin saya tulis tentang pengayakan mikroba. Jadi ya, begitu kita tanah hidup, dipupuk benar, ya, panggil benar, ditangani penyakitnya bagus. Itu ada satu lagi yang kadang-kadang ini sering banget diabaikan, perhatian. Ya, kalau nggak perhatiin, Kayak itu ya, model bingung. Mas Adil mana Mas Adil? Mas Andi. Mas Adil sekali-kali ngasih ayam Pak, pakainya gini Pak. Iya. Nah, gitu. Jangan dilempar. Kayak gini kok. Kalau kayak gitu lompatnya ke sini, Pak. Ya maaf. Iya, biasanya kalau kayak gini dia naik ke sini. Apa sekali-kali alam mana? Itu perhatian kita sering banget mengabaikan padahal pentingnya misalnya. Ya, itu Serunya mas ya. Seru sama nanti ke kebun diperbaiki pelan-pelan pegang nih. Itu buah yang satu jalan. Buah yang banyak ya. Itu beda banget. Berarti itu ya Pak, ritual ya. Kelihatan eksperimen. Ayam saya yang di Gunung Pati misalnya, kalau telurnya turun, saya langsung ngomong ke karyawan tuh kalau ada masalah jangan masuk kandang. Ngomong ke saya. Itu begitu kita ada masalah masuk kandang itu ngefeknya yang luar biasa. masalah pribadi itu, Pak. Apa aja. Ngasih makannya juga sambil marah loh. Ya. Saya jamin itu hebat sekali. Saya lebih numpuk gitu ya. Iya. Sedang Tampil. Coyong. iya. Kampung. Latihan ya. Komponen bedengan ditambah kasing bisa nggak Pak? Bisa. Komposnya kasing doang kan. Kan ini pilihan 3. Pilihannya terlalu gue. Terserah kita punya apa. Oh gitu. Koge, roti padang atau nasi. Saya nyaranin kasih. Kalau saya, teman-teman punya koperasi lagi punya kolam kasih. Kalau misalnya tiga-tiganya dicampur gimana? Sombong. Sombong. Itu sombong. Banyak kerjanya wajar nggak?
paken monggo. Cuma Sombong. berlebihan aja. Yang mana mas? Siji bekongelon. Nah, ngene sisi bae sing loro ngomong liya. Iya. Komunikasi. Bisa. Aku tuh asli terakhir saya sensitif banget. Akhirnya tadi kandang masalah makanya akhirnya belum jos. Buat teman-teman kelihatan sepele banget, tapi efeknya luar biasa. Casting. Kalau satu kilo. Kekuatan casting itu karena enzim sama asam amino lengkap. Itu artinya unsur makro mikro tanaman. Jadi casting itu mewakili semua kebutuhan tanaman. Dan budidaya itu gampangnya minta ampun. Kalau misalnya kalau di Jakarta udah terjadi tuh 3 orang yang fokus casting, tahu-tahu kalau beli murah banget, 1 kilo 500 rupiah. Itu Pak. Kalau yang beredar itu satu kali 25.000. Di luar 2.300. Casting. Tapi kalau dia jual keluar ya 3.200. Dan anggota 500. Masih duanya itu Pak, apa namanya, untuk-untukan itu tanah Potongan yang cacing betul. yang impor itu. Apanya? Casingnya itu kan kan ada di lingkungan ada tanah yang ada ngurungkel-ngurungkel itu loh. Oh itu belum bukan casting. Bukan. Bukan ya. Nah itu yang sebenarnya apa? Yang hitam ya, warnanya hitam medium, Lembut terus dingin ya Pak. kotak. Nah, itu kotak loh, jadi granul. Cacing kan pabrik kompos granul. Itu kalau Bilangin yang punya, naik, ya yang naik ke permukaan gitu. jadi kalau Iya Pak ya. ini benar loh, saya berharap ada yang punya kolam cacing. Bukan. Nah, itu kalau cacing yang di lingkungan itu sih kan banyak cacing-cacing terus di Ya, atasnya. tapi di budidaya maksudnya. Kalau nggak budidaya nggak bisa. Ya misalnya kan panennya nggak seberapa. Cukup budi aja. Gayanya belum. Buding, budek dikit. Ini ada, ini 13 meter. Ini harus diisi 40 kilo indukan. Lagi mungkin seramang yang setengah yang Ya, kolamnya 1 kali 13, 16 meter. 16 meter. Ini kita taruh 40 kilo indukan. Ini sebulan kita bisa potong kasih. Kemudian setelah 4 bulan 100 kilo per bulan cacingnya panen. Nyari indukannya itu apa ini? Beli. Jangan beli. Di bawah kohe sapi atau kambing dibongkar. Bahan cacing diambilin aja, tapi ada gelangnya. Yang polos jangan. Yang polos itu penyakit. Toksin buat budidaya. Ya. Cacing yang merah itu ya Pak? Yang ada gelangnya. Yang penting ada gelangnya. Merah coklat apa? Yang penting ada gelangnya. Ya. Nanti asalnya budidaya cacing kalau Mas Ketua kita ke Jakarta ya. Kita udah nulis lengkap gimana cacing. Ini ya, kalau ada yang konsentrasi 2 orang punya ini, teman-teman jadi murah komposnya. Iya lah, gawe pakai. Iya. Aku iki no. Tempat itu tempatnya pakai bak atau Tempatnya gini, ada 2 alternatif. Pertama dibongkar ke bawah, Betul ya. ini 20 cm. Atau ini permukaan dikasih jebel 1 kotak ini. ya makot ya Pak. Iya kayak mangkok. Cuman saya nggak rekomendasi. Bukan rangka makro itu perlu ketelatenan yang luar biasa. Saya percaya teman-teman nggak punya waktu lah. Ini tuh karena satu cacing di suami, nggak perlu orang ngawinin, kawin sendiri, beranak sendiri, Kelamin gandeng. kawin janda. Jakarta. Itu alasnya di pesta Pak. Alasnya di pesta. Kalau teman-teman belum ahli, kasih terpal. Kalau udah ahli, jangan usah. Terus nanti Biar nggak lari. Apa sih yang menyebabkan dia lari? Pertama nih, kurang makan. bukan makannya berubah-ubah jamnya. Kan ini kalau saya ngasihkan sore jam 4, ini pagi dikasih atau kadang-kadang siang, kadang-kadang itu stres. Yang kedua adalah kelembaban.
yang ketiga kegemburan. Kalau tiga ini teman-teman penuhi, nggak bakal lari. Udah berkembang juga. Saya di Semarang ya. Ini pekerjaan sampingan teman-teman kalau mau. Saya training ibu-ibu PKK karena mereka minta, Pak Gun nangani sampah organik gimana sih? Nah, ini saya buatin kolom cacing. Ini bisa 80 kakak. Tempatnya habis. Kemudian mereka bisa buat cacing, dapat cacing, kemudian saya suruh nanam setiap rumah tangga sayuran organik di rumah masing-masing. Ini Semarang hebat banget perkembangan ini. Setelah saya ngasih model satu jadi ya, orang mendedikasi, orang mendedikasi. Jadi problem sampah selesai di tingkat RT. Makanya sama rumah tangga kalau pakaian dari sampah harus dibuat bubur di blender yang halus, baru dikasih air, dicampur sama air, kemudian disiram ke atasnya. Tapi kalau Beruntungan nggak mau. kohe sapi yang baru Langsung seberat ini 40 kilo, berarti 40 kilo. Sehari 40 kilo makanya. Ini biasa 100 bulan tuh naik 100%. Kohe sapi, adik saya itu yang di Purwakarta, yang punya sapi 28, pabrik kacing. Jadi kohe sapinya digelontorin situ, dikasih air, kemudian sana dia pabrik nanam jagung manis dari kacing. Udah siklusnya udah kayak gitu, dari sapi, kohe sapi ke cacing, cacing ke kebun. Terus stabil banget. Kalau sapi Itu campurin cuma- apa? Air, tetap kasih air. Kayak bubur. Udah bubur, dikasih air lagi. kalau kohe kambing bisa Pak. Ya encer. Sama, kambing boleh, tapi harus diencerin. Encer. Di blender. Kan kalau ada sapi sekarang dia pusing dengan dua pohenya kan. Iya, betul. Di Purwakarta saya nangani sapi milik Gatot Nurmanto mantan Panglima TNI 3.000 ekor, pusing dia jual. Nah teman-teman saya koordinir tuh, tak ajari. Tapi karena itu besar, saya buat macam-macam, dari cacing, dari kompos dan sebagainya. Kohe sapinya kalau yang sudah lama, ya sudah lama, sudah Tetap harus diencerin. diencerin. Lebih bagus yang kalau untuk pakan itu harus yang baru. Kalau sisa Kalau kita baru buat, ya, ini baru buat kolamnya nih. Ini kan 20 cm. Ini 10 cm kasih kohe sapi yang kering. Awalnya. 20% kering, disiram sampai basah banget. Baru taruh cacingnya, baru dikasih makannya. Ini juga bisa jadi makan dia. Itu ya. Kalau kohe kambing di blender. pakai giliran beras sampai 1 minggu itu selalu dipakai buat bisa nggak? Mudah Bisa. di blender. Bisa. Atau di kohe kambing direndam oleh urin kambing. Itu cepat hancurnya baru dikasihkan. Tapi yang paling praktis sebenarnya kohe sapi. Hanya sapinya. Tanpa jerami ya Pak ya. Tanpa jerami. Nah ini pakannya sebenarnya apa aja, gedebok pisang, dihancurin di blender bubur, kasihkan. Limbahnya rumah tangga, Daun-daunan bisa nggak? daun-daunan, cacah, sampai lembut, kasihkan. Ini kan sore dikasih, pagi udah habis tuh. Setiap kali saya kasih 40 kilo ya, Sekali saja Pak. sekali aja. Oh, Sore-sore jadi jam 5 ya. Konsentrasinya di jam kasih makannya ya, bukan menu makannya yang dulu. Bukan. Tapi jamnya jangan tunggu stres. Menu makannya bebas, cuman jamnya. Satu. Kenapa? Sekali. Seberat badan mereka. Dan setiap hari naik. Kan setiap bulan naik Oh, jadi 80, ya kan? Kan dari 40 kilo jadi 80 kilo. 100%. Ya makannya 80 kilo. Bulan depan naik. Satu bedanya satu sapi sama Lebih.
Bukan maksudnya satu sapi kelebihan terlalu banyak. Kan kita nggak setengah. Pedet lah, pedet baru setengah sapi sih. Ah, iya. Satu sapi kan 30 kilo 40 kilo. Jadi udah cukup satu sapi satu kolam. Oh, satu sapi satu kolam. Ya berarti nambah lagi ini ya. Sapi. Sapinya apa lagi? Tarik maning mbak, kesel. 16 meter. 16 kali 1. Ini teman-teman ada yang fokus, ya teman-teman nanti jadi murah kompos. Bisa bapak sapi. Kita jual, Sudah punya sapi. Oh, rendah kok. kita jual paling kasih itu kalau ada orang bisnis pembenihan apapun, benih cabai, benih kasih 100% media tanamnya pakai ini, 100% bukan. Selama ini kan mereka pakai media biasa, cuma tanah dan kompos biasanya itu 60% tuh. Kalau udah nemu yang pemain itu kasih contoh dulu, nih saya kasih 10 kilo, coba dulu. Udah tuh tumbuh 100% ya, saya bilang dengan kita. Itu pasar kita yang bukan kayak di urusan cacing. Itu ya. Udah mulai belum? Cacing. Iya, nah ini salahnya sama Asingnya udah tahu di sini, lotongnya udah tahu di sini. Cacingnya. Lotongnya udah tahu di sini. ada yang udah cacing ada. Untuk lotongnya mungkin minggu depan baru mulai sih. Oh baru mulai ini. Di mana? Lotong limpah buat cacing. Udah tahu di sini kan lotongnya. Oh yang blotong bagus banget. Iya. Oh ada blotong dari mana? Pabrik gula di Cilacap. Oh, jangan lupa masuk ke Fokus baik fokus. harganya itu. Jangan menaikkan sendiri dan pacul Pak Gun saya. Kalau lebih dari 500 saya pacul. Itu yang kita mengorganisir. Apa bilang itu murah, udah tahu. Ya, ada bilang ini soal ini. Mas Bata, Ya, burung lah. Mas Budi lagi nyapu. Tiga. Boleh jadi. Jelas ya? Pokoknya SOP casing lengkap banget, tinggal minta ke grup Jakarta gitu. Oh, iya. Macul atau makan. Bemor Cina kalau bekon ngapus ini. Orang bersih, pasarnya rayu. Bojone ora ayu ki lah. Isu. Pakai autan anu Wis ah. Ini anuannya. Sogi timur. Sekarang media tanam super di galon ya. Oh ya. Ini pertama itu yang untuk nanam sayuran sebelum panen dari kangkung. Para pandang we. Kangkung untuk sawi. Pakai olah lah. Paling nafsu. Saya sini lampras ya? Lagi sekarang lagi ada harganya Pak di sini. Berapa? Bagus sayur bersuara. Berapa? coy 500 perak 500 di petani. Aku malah dengan saya. Enggak Rugi Pak. rugi. Pasti rugi Pak. Rugi tenaga soalnya Pak. 500. Biaya panen berapa? 300 ya? 300 Pak. Dan untuk Soalnya jualnya organ. Label organ. Jadi kalau ini yang
Ini kalau ada apa namanya galon mineral, ini tengahnya, ini naikin 5 cm, potongnya yang ini. Jadi jangan pas tengahnya. Bukan jadi naik boleh dipotong. Seperti 5 cm. Ini nanti ketika teman-teman balik, itu posisinya pas banget, tidak terlalu mepet, tidak terlalu Berapa senti itu? 5 cm ini ya. Jadi 5 cm. Mulut itu Masih ada 10 cm, 5 sampai 10 cm. 5 sampai 10 cm. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kainnya itu tolong yang banyak ke bawahnya kain. Terus yang ke atas itu kainnya sampai ke atas, jangan cuma di sini doang. Ya. Terus ini media tanam supernya. Ini diisi media tanam super. Airnya apa sih isinya? 1 ZPT daun 250 ml. Yang kedua, urea cair 250 ml. Yang ketiga, superfit 20 ml. Terus airnya itu paling 7 liter. Ini dicampur semua masuk ke sini. Ini kuatannya tidak usah nyiram, tidak usah mupuk, tinggal insek bumi aja bisa. Kalau saya cuma insek doang, kalau urusan apa sayur-sayur cepat panen nih. Urea cairnya 250 ml. Ini air yang ada pupuknya. Ini ada lubang, ini ada lubang kalau pertemuan antara ini sama bawahnya. Dikasih lubang. Biar ada oksigen perakarannya. Kitnya berapa itu? 20 liter. Yang ditusukkan di bawah. Motongnya di bawah. Jadi gini-gini, biar gampang digambarin ya. Kan gini. Yang dikasih lubang itu yang ini. Nah, Itu saja. Ya. Bagian atas enggak? Enggak. sumbu rokok. Ini salah. Ya. Plus rokok. Ini tujuannya biar akar yang di sini ini kena oksigen. Dapat oksigen. Terus Pak Gun, kalau akar kena panas nggak Pak? Akar dari Kalau transparan kan kena Kena sinar matahari. pengalaman saya nggak apa-apa, pun ada ngecat gitu kan. Iya. Tapi ada bayangin kalau saya naruh 10.000 suruh ngecat gitu kan, kayak orang kurang kerjaan gitu kan. Peluang Nggak apa-apa. Bener banget. Dari macam-macam soal jamu aja baik-baik aja kok. Nggak saya nggak mengalami gagal panen gara-gara ini transparan. Apa? Mana urea cair. Ya, jangan nanam ini cabai, terong jangan, nggak cocok, nggak kuat. Cuma sayur. Jadi ketika apa namanya untuk pertumbuhan aja udah persoalan gede. Nah teman-teman mahal di komposnya, mana ya? Yang kedua ini untuk horti nih, horti. Nah ini baru itu lah cabai. ini media tanam super. Ini 50 cm. Ini harus pakai apa namanya? Karung bekas pakan kucing. Karung kucing. Ini 10 cm lubangnya yang banyak. Bawahnya juga. Ini horti dari cabai, terong, tomat, apalagi pare, dan lain-lain. Kentang. Kalau yang dulu itu pakai kain pelan itu. Prinsipnya kain itu menyerap. Saya nggak tahu panen menyerap. Kalau jangan parasit, itu aja prinsipnya. Parasit itu nilon. Ini nilon nih, karena ini deskripsinya rendah banget. Kalau penuh lah. Ya,
Jadi jangan paling-paling kalau kita mau di sini ya apa tuh yang mana terus nanam cabai di sini. Jadi apa nih? 50 hari ini. Ya nggak bakal jadi, nggak bakal bagus. Karena cair air sih ya. Kalau yang bawah berarti harus disiram. Kayak ini misalkan di Menara Padang cocoknya seperti ini ya Pak. Kalau saya nyaranin Menara Padang fokus di sini. Dan ini Yang ini boleh. pakai Dan nyiram. Karena ini tuh ya kita mau bisa petik performanya bagus banget kalau kira deh. Tapi itu pakai greenhouse apa di lantai terbuka? Lantai terbuka itu kendalanya kena hujan. Posisi ZPT apa itu nanti itu campur Pak. Itu bikin pusing juga. Yang soal apa? air hujan nambah lagi. Air hujan otomatis kan nambah volume air nutrisi yang ada di dalam. Gini boleh, meskipun saya nggak pernah ngalami ya, oke nggak apa-apa. Ini satu kasus. Kalau terjadi ini naik, konsentrasi kan turun, ya. Teman-teman kurang sedikit aja tambahin lagi, komponen ini tambahin lagi, nggak apa-apa. Tapi saya meyakini kemampuan musim hujan setiap tahun pun nggak bakal banyak berpengaruh. Yang berpengaruh justru keasaman di sini. Itu perlu disemprot pembinaan tanah. Iya. Karena kalau misalnya kelihatan kenaikannya signifikan, tambah lagi, kurangi, tambah lagi. Dibongkar dulu, dibuang sedikit, separuh tambah lagi. Media yang atas berarti apa saja Pak? Media tanah super. Super Itu ya. Iya. support butuh Kerja apa? Di sini galon berapa harganya? Galon 2.000. Galon Le mineral Pak. Gratis. Nah, ini gratis. Satu tok Pak. 150 kemarin. Kalau dari warga ya 2.000, 1.000 ya keburu. Karena HP 2.000. Kepulungan sih. 2.000 murah. Tapi nanti paling naik setelah kita Pak lah. kebutuhan kita banyak biasa Nanti dinaikin. menuju ke 1.000 galon le mineral. Mana 1.000 ya? 3.000. Pengepul kok. Bukan gitu ya. Ini kalau media tanam di galon. Ada benarnya? Alhamdulillah menurasi 14 tetap Ini Bu. Oh ini 10 cm cm bawah. Iya. Ini 10 cm. Dikeliling sama bawahnya. Pak, kalau yang di atas itu atasnya yang galon itu dilubangin nggak Pak? Enggak. Nggak usah. Tapi dia orang schedule Yang biasanya itu. Enggak usah dilubangin. Yang lubangnya cuma ini aja. Ibu orang berdiri lagi. Orang memang. Sangkokan. Kalau yang bawah buat padi bisa Pak? Jam 10 anu seru. Tapi ini nggak dilubangin. Iya, dilubangi. Ya kan? Nggak ada lubangnya. Nah ini pakai set yang 20 set kilo. Kalau makannya mahal, mahal banget. Tapi pendapatannya josnya minta ampun. Saya ngejar 13 ton aja saya ngos-ngosan hari ini. Tapi ada yang sudah membuktikan 20 ton dengan kaleng. Kenapa dia bisa buat kaleng sampai 20.000? Dia punya pabrik toko cat 10 unit. Jadi setiap hari itu ada aja dapat dia sisa apa embernya. Nah, kalau gratis saya merekomendasi nanam padi di sini. 2.000 masuk nggak Pak? Apa ya? Galonnya 2.000 masuk nggak? Harganya? Oh enggak lah, 12.000. 12.000. Ojo boyong. Terumpok. Itu 10 lubang ya. Lubang 10 cm ketinggian muter. Berapa
Kondokku Kalau catnya gratis, saya merekomendasi untuk tanam Nanti yang galon di galon. Tapi untuk sendiri ya. Kalau bisa butuh sendiri. Pak Gun, ini Pak Barjo nanti minta itu yang galon untuk dipraktekkan cara ketinggian motong dan lain sebagainya. Ini kan ada galon. oh dewek gue Kita katakan ya. Potong, kainnya dijamin. Kain Pak Sandi. Siapkan nanti. Iya. Irigasi ini aman lah. Yes. Mas Fatah, Mas Gawam ini kalau kita mau praktek semua. aduh Dari kita udah tinggal selama Sandi. Dilelang lah, harus dilelang. Ini tinggal. kayak ngomongin Mas Roni Mas Fatah, gratisnya. gratis Gratisnya nggak terbukti. ya karena mau untuk konsumsi sendiri tak pangan sih galon yang mana Ini ada berapa nih? Kalau nggak ada masuk padi. Sedang bro. Ya. Ada penanam padi. Padi. Saya kepengen Oh, baru mau kan. Dapatnya berapa mas? Terakhir. Oh baru mau kan. Kalau kemarin dapatnya hitungan 1 hektar itu 3 ton. Rendah banget ya. Mudah banget. Pak Satingin mana udah organik gimana Pak Satingin? 3 ton 4 ton. Sudah tahu. Pertama 4 ton Pak. Dua 3 tapi umum. Tapi masih kimia atau udah organik? Udah organik. Tapi dia 3 ton, yang kimia pun 3 ton Pak. 3 ton setengah. Yang 4 ton itu Bisa. SOP Medianya Pak. Sampai 12 tahun ada berapa ya? belum. belum Ini belum sabar Belum pakai SOP, Pak. belum ada SOP. sebenarnya kita kan pengen memperkuat amunisi amunisi Coba kalau masih sih. Kamu dari 1000. Iya, pemenataan Ya, jadi kan sebenarnya kan ini kita kan double L Pak, liability satu di liability permodalan. Karena yang kemampuan masing-masing anggota kan berbeda-beda. Ya syukur-syukur ada investor itu dari Pak Gun gitu. Yang besar saya. Ini kalau koperasi saya kira mampu kan buat pabrik pupuk. Insya Allah. Yang Alon-alon Pak. Tapi nggak bisa kayak Jakarta Pak. Kan Jakarta sekali gludek 1 orang 6 juta. Lah sini 600 Pak. apa? Ya bertahap Pak. Bertahap. Ya. Tapi sampai detailnya minta yang padi. Cuma saya mau jelasin gimana sih caranya kita bisa dapat 12 ton. Prinsip-prinsipnya aja. Jadi pertama itu tetap ya hidupkan tanahnya. Yang kedua jarak tanam. Setuju. Lagi kayak transfer Ini jangan legowo. mudah ya. Jadi sama 3 kali SOP. Kecapean masuk angin kayaknya berlari. Aku enggak. Minum nabati, minum pembuat belum. Kenapa digoreng? Apa kopi Bang? Gulanya ada di kopi. Mantap ya. Kayak pemain berarti ya. Tapi itu Turun lagi lah katanya. sama aku tahu ya. Biasanya berapa sih masalah? 15 sampai 17. Cuma dia mau Siapa tahu ya. Tapi tuh bisa musuh bal global di pasaran besar. Tapi buat runjang gimana? Runjang masuk. Yang pedas cuma ada dagingnya.
Sebetulnya ada di plester. Lebih cepat. Lebih cepat dan Jadi ya, tahu-tahu kalau ini padi itu saya berharap kelak suatu saat untuk pemain padi semua. Nah ini kan ukur petani sebenarnya di padi. Kalau saya Pak Bayu sepakat waktu itu, kalau teman-teman udah bisa 8 ton per hektar, baru lulus sebagai petani, baru sertifikat lulus petani. Ya. Nah, untuk bisa 12 ton, super. 12 tahun itu tidak serta-merta tidak bisa langsung. Kalau saya hari ini ya, kalau saya punya lahan baru, itu biasanya dapat, kemarin terakhir di Semarang ada lahan baru 4.000 meter. Kalau saya mau 3 hektar, saya dapat 9,6 ton. Tidak langsung 12. Tapi saya pernah langsung 12, juga pernah langsung 12 ton. Ya. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa dapat bagus banget di padi? Pertama adalah hidupkan tanah tetap. Ini panjang lebar banget menurut saya hidupkan tanah di padi. Yang kedua, jarak tanam sudah diatur. Jajar legowo 4x1. Ya, 4x1 gini. Ini keterangannya ya. Coba pakai sih. Kopinya dari Mas Sabri. Lagi gawe kopi. Jarak antar baris 25 cm. Jadi jarak antar tanaman 12,5 cm. Jadi yang keempat umur benih 10 sampai 15 hari. Satu rumpun, 2 tanaman, kedalaman tanaman tanam 2 cm. Ya, jajar legowo 4 kali 1 ini 4 baris. Jaraknya 40, jarak antar barisnya 25, jarak antar tanaman 25. Nah, kalau teman-teman terus 3 kali SOP BSM, ada yang pernah nerapin SOP? Kalau kita nerapin 1 kali BSM itu 6 ton dapat. Merem aja yang dari Pak Bayu diterapkan itu 6 ton dapat. Ya, kali orangnya ya, pokoknya nggak banyak-banyak lah. Langkahnya gimana sih kalau kita pengen hidupin tanaman di padi? Pertama ya, ini 1 hektar nih, sampai masukin media tanam super. Dan dari tadi sekam bakar, kompos. Sekam bakarnya itu, kalau ini saya lagi riset nih, karena saya lagi pengen dapat 20 ton. Hari ini kalau saya tanam padi, kalau 12 ton itu yang saya masukin itu sekam mentah sama jerami mentah sama masuk dalam tanah. Hari ini saya pakai abu sekam sama abu jerami. Saya dapat berapa, saya bakar, saya masukin semua. Berarti dibakar dulu ya? Dibakar dulu di luar lahan, baru saya masukin semua, 1 bar semua. Plus air pemberat tanah 7 liter per hektar. Kemudian setelah itu ya, biarkan 7 hari digenangi setinggi 5 cm tapi tidak mengalir. Kebayang nggak? Iya. Pak abunya itu untuk 1 hektar berapa? Abunya itu Berapa kilo? bukan gitu. Oh, kalau dikonversi itu sekitar 400 kilo.
abunya. Abunya. Ini kalau mentah berarti 800 kilo. Disebar merata ya Pak. Disebar merata. Ya. Nah, langkah kedua, seminggu kemudian baru di traktor. Tujuannya ini yang sudah membusuk masuk ke dalam tanah, dimasukin ke dalam. Setelah di traktor dihalusin, direndam lagi 5 cm tidak mengalir. Cuman ini 5 hari. Kemudian kan kita di padi ini kita berharap 50 cm kedalaman ketika kita bentuk plus 50 cm baru nanam, gitu ya. Bisa gini, setelah kita biarkan 5 hari, kita tusuk dulu nih langkah ketiganya, tusuk udah 50 cm misalnya, langsung ditanam. Tapi kalau belum, lakukan lagi, 1 pembenahan tanah, yang kedua direndam lagi 5 cm tidak mengalir, biarkan 5 hari. Lakukan langkah kedua tapi berangkat ya kalau belum nembus 50 cm. Bagaimana kalau ini terakhir harus langkah keempat? Kalau ini belum bisa ini dapat 40 cm nih, tanam aja nggak apa-apa. Dan dapat posisinya dari 50 cm lakukan tanam. Kalau belum, bisa ini 40 cm, tetap pembenahan tanah. Rendam 5 cm tidak mengalir. Tapi ketika kita 5 HST itu memberikan zat RT dan urea plus superfit, ini plus pembenahan. Nggak pakai pengayaan. Ini cara menghidupkan tanah untuk padi. Pak, yang pertama itu tidak menggenang ya Pak? Iya. Semuanya tidak menggenang. Itu nomor ini kan nomor 5 cm itu tidak menggenang. Ya, ini semuanya menggenang 5 cm tidak mengalir. Menggenang 5 cm tidak mengalir. Berarti butuh kontrol terus. Iya, memang harus dibangun. Tapi kita sampai balik ini cuma sekali. Setelah panen padi, kita kasih kompos beberapa tanah tanaman. Oh, Udah nggak perlu lagi macam-macam lagi. oh, tidak perlu rendam lagi. Enggak. Kayak bedanya kan udah jadi setelah panen yang kita kasih kompos sama bata. Ya ini Sama seperti bedanya. ini fungsinya. Iya. Itu Teman-teman kalau nggak disiplin nggak tembus 50 cm nanam masih persoalan. itu. Itu ya. Sudah full kali ya. Nah, prinsip yang kedua kan jarak tanam. Jarak tanam, kemudian yang ketiga adalah 3 kali SO SM. Jadi kita tuh nyemprot seminggu sekali. Gitu. Kalau SM 10 ST, 20 ST. Terus kalau kasih KCL pas gunting. Kalau kita nggak seminggu sekali kan. Kita semprot. Beda banget lah. Nah, angka 45 itu adalah perbanyakan anakan. Perbanyakan. Satu, ini teman-teman harus disiplin juga, ya. Umur benih itu 10 hari sampai 15 hari. Kalau dari 10 hari jauh lebih hebat. Ya, saya baru berani hari ini ya, 12 hari. Biasanya 12 hari. Pindah tanamnya Pak. Pindah tanamnya dari pembenihan kita lakukan. Yang kedua, satu rumpun cuma 2 pohon. Yang ketiga, ketika membenamkan benih cuma 2 cm. Udah rentang Pak. Coba. Jadi ya, pola ini akan mengubah banyak hal. Saya pusing di non teknis terus terang aja. Hari ini tuh saya pusing banget ngajari masyarakat nanam jadul tua itu persoalan gede banget. Buat yang biasa nanam ini ya. Acak-acakan. Yang kedua,
tak suruh satu rumpun 2 pohon itu susahnya minta ampun. Tetap 5, 7, 10 gitu kan. Apalagi nenggelamin cuma 2 cm. Mereka nggak percaya kalau sesuatu pun Kok mati? nanti Banjiran habis Pak. Kena hujan roboh langsung. Ya kebanjiran habis. ya kayak gitu harus diatur lah, dijaga benar. Iya. Hujannya dialihkan. Tujuannya kenapa dosen? Ini anak-anak. Mana? Jadi ketika bayi, ketika dia pengen membesarkan diri bertunas-tunas itu dia nggak perlu energi besar. Kalau dimasukin di dalam kan baru mikir energinya habis di dalam. Nah yang ketiga, manajemen air 1 sampai 14 direndam. Cuma ini 5 cm mengalir. Kemudian 7 hari dikeringkan. Ini sampai berkah rambut. Ini 14 hari kemudian dibasahin lagi sama 15 cm baru mengalir. Terakhir dikeringkan lagi 7 hari dikeringkan. Ini sampai letak rambut lagi. Terakhir adalah sampai 85 hari dibasahin. Ini sampai 5 hari sebelum panen ya. Nah, ini yang teman-teman perlu tahu ya. Ketika dari 7 hari pertama jadi kering, kemudian kita basahin, ini rumput banyak banget, rumput banyak banget. Ini kita turunin bebeknya. Kalau tidak ada bebek manual. Manual saya teman-teman beli yang ini, jangan manual dicabut kayak kurang ajar. Ada alatnya kita dorong kan. Oh ya, sosrok ya. Beli itu aja. Lebih cepat, lebih praktis. Ya. Ini kunci anakan terbesar itu adalah ketika pertama kali keringkan. Tolong ini misalkan gimana terlaksana, gimana serumit apapun lah. Ini gagal teman-teman, anakannya seberapa? Ya. Ini kayak bonus saja masih bisa anaknya, syukur nggak apa-apa. Tapi kuncinya 1 di 4 sama yang 7 hari pertama ini. Yang ketika dikeringin pertama, tanaman stres, dia beranak banyak banget. Kemudian kita air lagi sampai nurunin bebek untuk hancurin rumput sama keongnya. Ya. Ini prinsip-prinsip 12 ton. Dan ini sarana 12 ton biasa, nggak ada problem apa-apa. Yang udah sering saya tanam ya. Tapi kalau saya hari ini nanam 8 hektar di Pekalongan, saya nggak tahu dia berapa nanti. Sampai hari ini rumitnya minta ampun non teknisnya. Masa minta ampun. Mundur nanam tuh mundur 1,5 bulan. Karena bajaknya kayak gitu. Bajak itu cuma diratain doang, nggak mau nyingkal. Gimana kok hebat? Tanahnya diinjak dalam belas. Jadi mati tanahnya kalau nggak disinkal. Gitu ya. Nah, ada pertanyaannya soal ini. Ini teman kalau paling hebat tadi. Itu sekarnya berapa Pak? 400 sekan bakar. Ini abu sekam sama abu jerami. Jumlahnya Iya, per hektar. Ditebar. Ini silika. Saya hampir 3 tahun pengen naikin dari 12 ton ke 15. Susahnya minta ampun. Soalnya saya riset tuh, habis-habisan. So konsultasi bener. Tarik apa sih? Ternyata di dalam sekam plus jerami itu silikanya 80%. Silikanya. Abu silikanya, abu. Jerami sekam 80%. Logikanya ketika produk tanaman itu kandungan silikanya gede, maka tanaman itu pasti kandungan silikanya butuh silika banyak. Logikanya. Nah kemudian saya riset tuh macam-macam soal silika sebenarnya. Soal silika kayu, mas, udah ini kuncinya bisa tembus 20 ton dan gitu. Nah sekarang hari ini saya praktekin ya. Saya nggak tahu dapat berapa. Gitu ya. Nanti kalau terbukti di atas 12 ya alhamdulillah, berarti yang silika itu benar.
Ini paling rumit memang. Petani hari ini nggak bakal mampu menjalankan itu. Kayak rata-rata saya itu kolaborasi, jadi tanahnya saya sewa atau tanahnya kerjasama, saya full kelola, baru bagi hasil. Saya ngambil 20% dari total penjualan. Ya, benar-benar ini. Kalau jeraminya dikasih makan ke sapi gimana? Atau bisa mengganti dan jerami jadi abu itu? Ya, kalau gantinya nggak beda, unsur silikanya nggak ada. Tapi itu masuk kompos, nggak apa-apa. Saya waktu nanam di Semarang yang di lahan baru itu, kan sudah lama nggak ditanam, jeraminya nggak ada, apalagi sekamnya. Saya ambil, saya cari sapi yang makan jerami. Akhirnya dia komposnya saya masukin, bilang. Dapat 9,6 ton dengan banyak sekali pelanggaran SOP. Karena karyawan saya kan baru, udah pas lah, saya tangani sendiri. Penyemprotan terakhir saya tangani sendiri. Dan saya pengen dapat berapa sih dengan kondisi berantakan seperti ini. Kalau abu yang lain bisa. Berarti untuk perbandingannya masih sama atau gimana? Maksudnya di hasil gitu Pak? Kalau Antara yang- kompos, gimana? Gimana? Ya maksudnya itu kan jerami kalau yang di situ kan jadi abu. Kalau yang dikasih makan ke sapi kan otomatis jadi kopi. Ya itu perbandingan seumpama abu sekam abu jerami nggak ada tapi pakai ini aja apa hasilnya sama apa lebih banyak mana? Gini, kalau saya selama ini pakai kompos, itu mentok di 12 ton. Nah, saya pakai silika ini saya pengen dapat di atas 12 ton. Pak, kalau pakai abu yang lain misalkan abu kayu itu gimana? Kalau abu kayu bukan abu kayunya, tapi yang ditumbuk. Ini jauh lebih hebat, tapi mahal. Ya? Misalkan kan ada misalkan pembakaran hasil apa misalkan tahu atau kasih jadi abu. Nah, kalau itu dari sekam boleh. Kalau itu dari sekam boleh. Aku dari senam. Iya. Kalau nggak dari sekam nggak boleh. Pembakaran bara itu bisa Iya. Ya. Mungkin senam. Kan ini seperti mengembalikan dia produk dia yang kita ambil kita kembali. Itulah prinsip keseimbangan dan keteraturan. Kalau kita nggak balik ini persoalan. Ya gitu ya. Ada pertanyaan? Soal lagi? Yang bikin NPK dari hewan ini Pak, gimana Pak? Berapa? NPK dari batang-batang NPK dari? Iya dari Sini, Pak. mati, terus telur, busuk, dibuat pupuk udah Keluar busuk habis. Saya Super fit. Super fit maksudnya berarti ya? Sama Ya. itu NPK yang dari hewan itu. Ini super fit udah semua ya, kita ya. Super fit udah semua. Yang dari rumah itu lebih. Yang dari rumah oh, lumayan juga Bapak tim. Ciri khas rumen jadi itu wangi. penanganannya seperti apa Pak itu Pak? Coba. Apa? Yang seperti rumen. Kebetulan saya lagi naruh proses rumen 5 ekor. Ini super fit ya. Oh, maksudnya penanganan rumahnya. Iya. Masukin ke drum. Kan itu padat sama cair. Kalau saran saya ya, kalau teman dapat rumen, langsung dipisahin antara padat sama cairnya. Sudah Pak. Karena kita pakai yang cairnya. Kalau udah ya ditutup aja asal teramat. Gitu. Iya, yang padatnya campur ke kompos. Luar biasa. Nah, jadi diperes bisa pakai, tapi itu baunya luar biasa. Jangan kayak sekarang Pak. Baunya minta ampun. Tapi begitu jadi super fit jadi wangi. Gitu. Tapi prosesnya seperti apa itu nanti Pak? Yang apa? Bikinnya. Ini prosesnya ya. Galon, Pak. Satu, rumen sapi cair. Ini 2 sendok makan. Yang kedua, air kelapa tua.
1 liter. Yang ketiga gula pajak 2 sendok makan. Ini garasi 14 hari galon. Pemakaiannya itu 20 ml. Ini tanaman. Ini tanaman. Kalau 10 ml 1 liter. Ini untuk ternak. Yang kedua adalah Super Fit Booster. Bahannya 1, yang intinya itu 2 butir telur yang gagal menetas, tapi ada bayinya. Yang kedua air kelapa 1 kilo, kemudian gula 2 sendok makan. 14 hari sama persis pemakaian 20 liter, 15 liter untuk tanaman, 10 ml dicampur 1 liter untuk minuman ternak. Yang ketiga NPK hewani. Ini momen nih. Bisa kita belanja 1 kilo bangkai ayam, 1 kilo gula, 10 liter air. Ini ditutup 1 bulan. Bangkai ayam. Jadi kalau kita ada kambing, kita menikmati misalnya buat NPK kambing. Kita 40 kilo, gulanya 40 kilo, airnya berarti kan 400 liter. Jadi ini menangani kalau kita ada yang mati tanaman yang kita pelihara jadi NPK. Ini untuk 1 bulan. Tanpa air asin. Tutup air bulan yang rapat. Jadi ini karena baunya luar biasa. Harus rapat banget. Ini ada Superfit untuk meningkatkan telur. 1 telur lele 2 sendok makan. Yang kedua air kelapa 1 liter. Yang ketiga gula 2 sendok makan. Itu sama persis 14 hari. Kemudian pemakaiannya 10 ml untuk hewan. Untuk hidupan ya, hidupan yang bertelur per liter itu per liter 10 ml sama 1 liter. Anaerob ya Pak? Anaerob tertutup. Enggak, ini aerasi ya. Itu pakai Buka tutup nggak apa-apa. buka tutup, nggak meledak. Ada aerasi yang satu arah, apa namanya istilah? Boleh juga. Nah, ini mengeluarkan gas ya. Oh, yang pentil ya, Jadi keluar gas terus, tapi nggak ada energi masuk. jalan itu. Ketika ada Kayak pentil lah, secara kecil. intinya tertutup ya Pak, Tutup. supaya wangi. Ada NPK rumput. Makanya saya belum ngefek 10 ml per 10 liter. Iya saya kira per 10 ml per 10 liter kayak kokain saya lupa. Kalau ternyata 10 ml per liter. 5 itu NPK rumput. Masih nggak. Ini rumputnya tuh kalau pemakaian pembuatan 100 liter rumputnya tuh 50 kilo rumput. Yang kedua 1 kilo garam kosong. Yang ketiga air secukupnya 100 liter. Ini ditutup 5 hari. Pemakaiannya 3 liter per 15 liter air. Ini teman-teman, jangan remehkan, makanya gampang, murah, luar
luar biasa banget ini kualitasnya. 5 kg rumput 50. Padanya berapa? Kenapa? Wadah 100 liter. 100 liter apa liter 1 liter? Jadi 50 gram rumput. Boleh atasnya doang, boleh sama akarnya. Masukin ke dalam karung, diikat, ditenggelamin. Dikasih beban biar tenggelam 100%. Ya, jadi ditenggelamin, jangan cuma ada yang ngambang. Bawahnya apa ya? Airnya sampai penuh berarti ya Pak? Ini bawahnya agak enak, karena bau rumput. Itu bawahnya air biasa itu ya Pak? Air biasa, Airnya bertenggelam. air secukupnya. Tertutup ya. Tertutup 5 hari. 5 hari setelah itu menjadi NPK rumput. mana saya tahu 3 liter per 15 liter. Ini saya pakai misalnya nih. Kalau padi saya udah saya treatment macam-macam, pertumbuhannya nggak bagus. Saya semprot di sela-sela 5 hari, 3 hari, hari ketiga, 3 hari yang setelah nyemprot. Ini luar biasa kakeknya. So, jajal sama jadi gini. NPK dalam berapa? 250 liter. 200. 250 liter campur 15 liter air. Ini tolong untuk cadangan, misalnya gini. Ini kita belikan pas bunting kalau di padi atau pas berbunga. Pohon apapun, roti dan sebagainya. Ini luar biasa. Ini mahal banget ini. Keren banget lah kualitasnya. Saya jarang saya pakai, tapi kalau bunting perlu banyak nutrisi kan. Saya semprot. NPK-nya itu Kalau enggak ya pakai roti biasa. MPK Ini, saya pakai ini nih, pas di padi nih. Kan kalau saya menyemprot padi kan ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, setiap minggu kan. Di sela-sela ini saya semprot NPK rumput. Ini di sela-selanya. disemproti terus lemui Harinya kan nyemprot harinya Kan pas pengen satu. 12. Di sela-sela. Hewan ini kalau dipotong Posisi sela-sela sama Korea NPK. Bukan. Kalau ini kan standar nih, misalnya jabatan daun Korea atau survei. Ini cuma NPK. Sela-selanya Tidak semuanya, cuma saya lihat aja Cemilannya ya. cemilannya lah. Langsung proses. Tapi yang pokok ya ini, yang pokok. kalau rumputnya itu rampen-rampen bekas kambing boleh Pak bisa makan ngirit temen orang lihat wajib yakin Saya nggak pernah halus ya. Coba aja mas. pakai kambing kan ada Saya kering pernah saya, buat kering pernah. Nggak beda jauh fungsinya. Pak, untuk yang pertemuan kemarin kan NPK-nya rumput pakai katalis, ini nggak pakai katalis. Ini katalis tuh kalau